Oke, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali sama-sama kita belajar firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang tetap memberikan waktunya sama-sama kita belajar. Kita masuk ke bab 68. Kita membahas upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Kita lihat bahwa di Keluaran 20 sampai 23 itu kita sudah mempelajari isi perjanjian. Nah, di pasal 24 itu kita akan belajar tentang bagaimana perjanjian disahkan. Terus diingatkan bahwa perjanjian itu inisiatif berasal dari Allah, diterima oleh bangsa Israel. Ya, saat kita baca bagaimana perjanjian ini disahkan, atau bahasa kerennya ratifikasi, itu kita akan melihat bahwa perjanjian ini disahkan dengan begitu hikmat dan ditata dengan rapi. Kita harus melihat perjanjian yang diratifikasi ini lebih mulia, lebih agung daripada perjanjian pernikahan antara suami istri. Itu lebih mulia dan lebih agung yang kita baca di Keluaran 24 ini. Jadi sudah seharusnya perjanjian ini lebih sungguh-sungguh diikuti, lebih hikmat diikuti oleh bangsa Israel. Apa saja yang dilakukan pada saat perjanjian disahkan, itu memberi kita gambaran tentang bagaimana seharusnya ibadah dijalankan. Itu kita dapati di dalam 1 Korintus
14 ayat 40. Di terjemahan baru bilang, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau di versi AMD, Alkitab mudah dibaca, tapi semuanya harus dilakukan dengan cara yang benar dan teratur. Jadi sekali lagi ada kata sopan, teratur, atau dilakukan dengan benar, teratur. Ya, kita lihat ciri ibadah. Sesuai dengan 1 Korintus 14 tadi, ciri ibadah ada 2, saya daftarkan. Pertama, dilakukan dengan benar, secara benar, dan teratur sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bagaimana kita beribadah, ritual, liturgi, ibadah kita itu berubah-ubah ya. Pas zaman Katolik, berbeda, kemudian Protestan, kemudian Reform, kemudian Metodis, ya itu terus berubah, sampai kepada kita sekarang aliran Pentakosta Karismatik, mungkin kita termasuk paling sederhana ya, puji-pujian, kemudian khotbah. Kalau kita pernah ikuti liturgi gereja Protestan misalnya, nah itu lebih banyak ya liturginya, lebih detail. Sedangkan kita lebih sederhana. Ya, meski berganti-ganti tata cara ibadah kita, mengikuti zaman, namun tetap semua harus dilakukan dengan teratur, nggak boleh sembarangan. Sesuai tadi ya ini ya. Ya, ini 1 Korintus 14 ayat 40. Kemudian harus dijalankan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Itu nomor 2 ya dari ciri ibadah. Pertama, dilakukan secara benar dan teratur. Kedua, dijalankan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Jangan dengan pikiran bercabang atau sambil apalagi bercanda ya. Tuhan Yesus tolong kita supaya bisa lebih lagi memperoleh hal-hal luar biasa dalam ibadah kita. Ya, masuk ke unsur ibadah sesuai dengan Keluaran 24. Pertama adalah panggilan, undangan, atau ajakan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Itu yang pertama, unsur ibadah. Pertama adalah panggilan, undangan, ajakan untuk menyembah. Kemudian ada pembacaan firman Tuhan, ada pengakuan iman, itu ketiga. Keempat itu makan perjamuan Tuhan. Kelima, unsur ibadah adalah kehadiran pemimpin rohani yang membimbing dan mengawasi. Keenam, tentunya kesadaran penuh iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan yang Maha Suci dan Mulia itu hadir saat kita beribadah. Ini unsur ibadah ya. Saat kita baca buku-buku tentang tata cara ibadah, liturgi, wah itu lebih detail lagi ya, lebih lengkap lagi. Ada pengakuan dosa, ada jaminan bahwa pengakuan dosa kita diterima oleh Tuhan. Itu lebih detail lagi ya, kita kesulitan untuk sampai ke situ ya. Jadi kita perlu belajar dari liturgi gereja-gereja lain, tinggal kita modif ya. Jadi misalnya dalam puji-pujian diusahakan ada unsur-unsur pengakuan dosa, dalam puji-pujian WL itu ada unsur mengajak umat menyembah. Nah, itu kan perlu ya. Karena itu memang unsur ibadah. Saat itu nggak ada,
ditakutkan ibadah kita nggak ada perkenan Tuhan kan ya. Kita mau lebih baik lagi dalam melakukan ibadah kita ya, menjalani liturgi ibadah kita. Meskipun sekali lagi tadi saya sudah bilang, aliran Pentakosta karismatik itu termasuk paling sederhana. Tapi kiranya unsur-unsur ibadah ada selalu di setiap ibadah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu bisa sekali lagi baca buku tentang liturgi ibadah, itu kita akan lebih lagi diperlengkapi ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat peran Musa dalam memimpin ibadah. Itu ada dua. Ada dua peran Musa sebagai pemimpin ibadah. Peran Musa sebagai worship leader, memimpin ibadah, pemimpin penyembahan kepada Tuhan, itu ada dua. Pertama adalah membacakan kitab suci. Itu ada di ayat 3. Dan ayat 7. Jadi dua kali ya. Dua kali Musa membacakan firman Tuhan. Di ayat 3, nanti ada di ayat 7. Ya. Di sini ada kata words sama allows, ya. Ini laws, words ini menunjuk kepada 10 hukum Taurat ini, words ya. Sedangkan laws itu kepada, kemarin kita sudah belajar kan, dinamakan kitab perjanjian. Yaitu hukum sipil yang merupakan penerapan dari 10 hukum Taurat. Yang kita belajarkan sama-sama tentang budak dan terus ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dalam konteks kekinian kita bawa ke masa kita, khotbah itu kita tahu bersama berisi ayat-ayat Alkitab dan penerapannya dalam hidup sehari-hari. Jadi nggak cuma ayat dibacakan, tetapi pengkhotbah dalam pimpinan Roh Kudus, sudah dia pelajari dalam firman Tuhan, dia akan menjelaskan bagaimana ayat-ayat Alkitab diterapkan dalam hidup sehari-hari, agar umat jemaat yang mendengar dapat kemudian menjalani hidup sehari-hari dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi kita sedang bicara bagaimana Keluaran 24 diterapkan ke ibadah kita, liturgi ibadah kita. Kita dapati baik di ayat 3 maupun di ayat 7 bahwa setiap kali Musa selesai menyampaikan firman, itu umat akan membalasnya dengan perkataan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Demikian pula di ayat 7. Di ayat 3 dan ayat 7 sama ya. Setelah Musa membacakan firman, kitab perjanjian, hukum Taurat, maka umat akan membalas dengan segala firman Tuhan akan kami lakukan. Ini untuk bicara tentang bagaimana sepaketnya antara firman Tuhan dan perkataan amin, gitu ya. Biar kehendak Tuhan jadi. Ya, benar. Itu bisa dibilang sepaket ya. Jadi tentu bukan kita didorong untuk selalu bilang amin saat khotbah ya, tetapi lebih tentu dalam penerapan kita di perjanjian baru itu kepada dalam hati kita mengaminkan
kebenaran yang dijelaskan, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, sebagai pemimpin ibadah, Musa mendirikan mezbah. Ya, ini dia. Tugas kedua, peran kedua dari Musa dalam ibadah, dalam ratifikasi perjanjian, adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Hal unik di sini adalah Musa menyuruh orang-orang muda. Ini mengingatkan kita pada pentingnya peran pemuda bahkan remaja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun tentu bukan sembarang pemuda remaja ya. Karena apa? Kita yakini bahwa Musa dengan pertimbangan yang amat sangat matang. Karena dia tahu betapa kudusnya Allah yang dia layani. Bagaimana Allah menyatakan diri di Gunung Sinai, bagaimana Allah menetapkan batas suci. Kita sudah belajar kemarin kan, ada batas suci yang nggak bisa ditembus oleh bangsa Israel. Nah, tentu saat juga melakukan persembahan ini, korban ini, pemilihan petugas nggak mungkin sembarangannya, meskipun mereka masih muda, tapi tentu pilihan Musa yang melakukan pemilihan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dalami sedikit tentang darah dan ritual pemercikannya. Seharusnya nggak terlalu lama kita ya. Nanti kalau bisa, kalau sempat kita bahas yang tentang itu ya, Firaun dikeraskan hatinya ya. Pemercikan. Mengarahkan tadi pendirian mezbah, mengarahkan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan. Darah masuk ke darah ya. Darah menjadi lambang yang menyatakan, menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat Allah dengan Israel itu berhubungan langsung dengan mati hidup orang-orang yang terlibat dalam perjanjian. Ya, tidak lain bangsa Israel ya. Jadi perjanjian yang sedang disahkan ini, perjanjian yang sedang diratifikasi ini itu bukan sebuah sandiwara di mana orang yang melanggar bisa seenaknya bilang, maaf, saya bercanda. Nggak bisa seperti itu ya. Dengan ada darah yang disembelih, binatang yang disembelih, darahnya ditampung dan kemudian nanti dituang, ada bahasa lain juga dipercikan, itu menunjukkan bahwa benar-benar ini perjanjian, bukan sandiwara, di mana orang yang melanggar bisa saat sesudah melanggar ditegur, maaf, saya hilaf. Apalagi, saya cuma bercanda kok. Bukan seperti itu ya. Lewat darah yang ditumpahkan, Allah Israel ingin bilang, saat kalian melanggar perjanjian ini, itu kematian. Tetapi saat kalian menghidupi, melakukan perjanjian ini, menaati perjanjian ini, hidup yang seutuhnya, hidup yang seindah-indahnya, aku siapkan, kata Allah. Dalam konteks Kejadian 15, kita bisa tafsirkan bahwa
pelanggaran terhadap isi perjanjian itu berakibat pada pembunuhan dan mutilasi. Itu di Kejadian 15 ayat 9 dan 10. Bagaimana firman Tuhan kepada Abraham menyuruhnya menyembelih lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, anak burung merpati, semua disembelih, dan 3 binatang tadi itu dipotong 2. Lembu betina, kambing betina, dan domba jantan itu dibelah 2, dipotong 2. Itu menunjukkan bahwa perjanjian antara Allah dan Abraham, juga perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu berhubungan dengan mati hidup, bahkan bukan hanya dibunuh, tetapi dimutilasi. Lembu, kambing, domba yang disembelih dan dipotong menjadi gambaran dari hukuman atas orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, kalau sampai tahap ini doang memang serem sekali ya. Takut kita. Tanpa harapan kita. Udah ngomong perjanjian berhubungan dengan matinya kita. Tapi saat kita bahas nomor 2, wow, puji Tuhan ya. Nyata pada saat yang sama, at the same time, darah itu juga lambang dari kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tuhan lewat darah yang ditumpahkan dan kemudian dipercikan. Tuhan Allah Israel ingin bilang, meskipun kalian melanggar perintahku, namun ada jalan untuk kamu tetap dalam perkenananku. Wow, kan luar biasa ini ya. Kita manusia berdosa, tapi bisa tetap dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Allah menyediakan jalan supaya bahkan saat kita telah berdosa, kita bisa tetap hidup dalam perkenanannya. Wow. Makanya buku ini bilang, meskipun perjanjian ini dilakukan dengan dasar yang legal, hidup mati tadi, tetapi ini perjanjian anugerah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali ke konteks tadi, Kejadian 15, itu kita dapati di ayat 17. Saat Tuhan Allah mengadakan api yang seperti suluh, suluh berapi ya, itu lewat potongan-potongan daging. Tadi daging yang disembelih dan dipotong, nah di antara itu api Allah lewat, yang menunjukkan anugerah Allah itu memulihkan. Yang sudah dibelah-belah tadi, potong-potong tadi, dipulihkan oleh kehadiran Allah, oleh perkenanan Allah. Puji Tuhan, ini semua terjadi tentu karena Tuhannya, inisiatif tadi selalu dari Tuhan. Ya, lanjut. Pemercikan lakukan 2 kali, udah mau selesai ini. Pertama, pada mezbah, itu ada kata lain dituangnya, ada yang bilang
percikan, ada yang kata dituang di atas mezbah. Kemudian di ayat 8, tadi di ayat 6 ya, dituang di atas mezbah itu ayat 6. Ayat 8 itu dipercikan kepada umat. Yang pertama itu di atas mezbah itu menjadi tanda bahwa dosa-dosa umat sudah diampuni. Mezbah yang berdarah-darah itu melambangkan pengampunan dosa. Kedua, kepada umat dipercikan itu menjadi tanda bahwa darah, manfaat dari darah itu diberikan, dianugerahkan secara langsung kepada mereka. Ya, terus ya. Jadi antara mezbah dan umat itu menjadi satu oleh ikatan darah. Adapun mezbah itu mewakili pihak Allah dan umat. Juga dipercikan tadi ya, mezbah itu Allah, terus umat atau bangsa Israel. Ya, puji Tuhan, terus kita masuk ke ininya ya, aplikasinya. Mempelajari Keluaran 24 berguna bagi kita hanya saat kita sampai kepada penggenapan di dalam Kristus ya. Puji Tuhan. Kita gambarkan Keluaran 24 ini latihan, maka Yesus Kristus adalah pentasnya ya, di panggungnya. Jika Keluaran 24 ini baitnya, maka Yesus Kristus ada ref dari sebuah lagu, puncaknya. Jadi sudah saya share di WA itu perbandingan antara imam perjanjian lama dan Kristus sebagai imam perjanjian baru. Kita sudah bahas banyak dalam renungan BS ya. Yesus Kristus sebagai imam besar mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban. Ia mencurahkan darahnya sebagai darah perjanjian. Oke, kita lanjut bagian akhir. Kita sudah cukup. Saya percaya kita sudah cukup dalami ya saat kita bahas Ibrani, karena surat Ibrani saat kita baca pendahuluan, saat kita baca tafsiran, surat Ibrani itu terfokus pada Yesus Kristus sebagai imam besar. Ya, kita masuk ke bagian akhir. Darah Yesus juga disebut sebagai darah perjanjian kekal. Itu berdasarkan Ibrani 13 ayat 20. Itu ada kata eternal covenant ya. Perjanjian kekal. Apa maksudnya perjanjian kekal? Perjanjian yang kekal di sini dimaksudkan adalah perjanjian penebusan yang Allah buat dalam hubungannya sebagai Allah Trinitas. Tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka mengadakan perjanjian. Nah, darah Kristuslah yang mengikat perjanjian tiga pribadi Allah Trinitas ini. Ini sedikit, kita nggak bahas detail. Charles Spurgeon memberikan gambaran ini dalam bukunya ya. Dia tentu ini gambarannya, nggak persis ya. Gambaran adalah pertama Allah Bapa berkata, Allah Bapa menyatakan sumpahnya untuk menyelamatkan umat
yang akan ia cintai selama-lamanya. Kemudian Roh Kudus juga menyatakan sumpahnya untuk membawa orang-orang berdosa kepada pengetahuan akan keselamatan. Dan terakhir, Anak menyatakan sumpahnya sekaligus kesediaannya untuk menjadi manusia, untuk menjadi korban yang tersembelih, menyediakan darah yang mengesahkan, meratifikasi perjanjian kekal antara pribadi Allah Trinitas. Puji Tuhan, kita diskusi sebentar. Rekan Bu ini. Ya, selamat malam teman-teman yang bergabung malam ini. Mungkin ada yang bertanya boleh tentang Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Ayo teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, kita masuk ini ya, yang bahasan tentang hati Firaun dikeraskan. Supaya kita lebih punya pegangannya. Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum jawab pertanyaan, kita lihat dulu ringkasan singkat dari buku yang berjudul Against Calvinism, karangan Roger Olson. Buku yang dalam hal ini saya jadikan referensi utama ya. Ya, terwakili oleh judulnya. Buku ini ditulis untuk menyatakan keberatan kepada aliran Calvinisme. Penulis di buku ini memperlihatkan kelemahan-kelemahan Calvinisme untuk kemudian memberikan alternatif terhadap pengajaran atau penafsiran ala Calvinisme. Penulis buku tadi, Roger Olson, penganut aliran Arminian. Adapun di kalangan para teolog, tokoh yang paling terkenal dari aliran ini adalah John Wesley. Seorang tokoh yang mengutamakan pengajaran kekudusan secara personal, ia pun yang diyakini salah seorang penyumbang benih dari lahirnya gerakan Pantekosta. Untuk lebih jelasnya bisa baca di artikel atau buku sejarah gereja. Ya, buku ini lebih dulu memberikan gambaran singkat tentang Calvinisme ya. Berikut 5 poin pengajaran Calvin yang disingkat menjadi TULIP. TULIP. Pertama, total depravity, itu kerusakan total manusia. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, terus-menerus manusia dalam keadaan dosa. Yang sering digambarkan kita manusia dalam keadaan mati karena dosa. Kedua adalah unconditional election. Pemilihan tanpa syarat itu terjadi karena Allah memilih sebagian orang diselamatkan tanpa syarat. Tentu saat Allah
memilih sebagian diselamatkan, maka resikonya adalah ada sebagian yang Allah kutuk untuk masuk neraka. Itu yang tentu ditolak oleh kita ya. T, U, udah. Sekarang L, limited atonement. Itu pendamaian secara terbatas. Ya, Calvin meyakini bahwa karya penebusan Kristus, pendamaian lewat darah Kristus, itu hanya untuk orang-orang yang tadi dipilih untuk masuk surga. Jadi nggak buat semua orangnya, hanya untuk orang-orang yang sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan untuk diselamatkan. Hanya untuk orang-orang inilah Kristus mati. Karena itu disebut limited ya, terbatas untuk orang-orang terpilih. Keempat adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya. Jadi setelah dipilih, kemudian Kristus mati buat dia, maka kematian Kristus, karya kematian Kristus diberikan, applied atas orang-orang terpilih tadi, dan orang-orang terpilih tadi tidak punya kemampuan untuk menolak. Jadi, siapa yang Allah pilih untuk diselamatkan, yaitu pasti selamat. Karena tadi ya, grace-nya itu nggak bisa ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Kelima, P-nya adalah perseverance of the saints, atau ketekunan orang percaya. Ini yang sering kita dengar di khotbah GPDI, adalah orang Calvin mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Ya, ini pengajaran Calvin. Selanjutnya, di 4 bab dari buku tadi Against Calvinism, itu di bab 4, 5, 6, dan 7, buku ini memberikan 4 poin alternatif terhadap Calvinisme. Pertama, aliran Arminian kita ini, GPDI, percaya bahwa Allah itu berdaulat, tetapi Allah tidak menentukan segala sesuatu. Bahasa lainnya, Allah itu in charge, tetapi tidak in control atas segala sesuatu. Contoh kasus ekstrim adalah, kalau Allah menentukan segala sesuatu, berarti iblis pun berbuat kejahatan atas kontrol Allah. Sedang kita percaya bahwa Allah sebatas mengizinkan dosa dan kejahatan. Dia tetap in charge. Nggak bisa sembarangan setan, tetap ia in charge. Tapi ada saat-saat manusia dalam dosa yang ke dalam kekerasan hatinya, Tuhan biarkan, Allah biarkan sampai ke tahap kita sering dengar menghujat Roh Kudus dan tidak mungkin lagi diselamatkan. Itu yang kita percaya. Kedua, aliran Arminian juga percaya pada pemilihan election sebelum dunia dijadikan, tapi bukan secara personal, di mana orang per orang telah ditentukan nasibnya. A masuk surga, B masuk neraka. Bukan seperti itu. Pemilihan terjadi itu atas Kristus. Kristuslah yang merupakan dielek, orang terpilih, pribadi terpilih. Kristuslah. Nah, Kristus menjadi raja, menjadi perwakilan
di mana setiap orang yang percaya kepadanya juga termasuk dalam orang-orang yang terpilih. Karena itulah kita percayanya adalah pemilihan bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah percaya pada Kristus. Ketiga, aliran Arminian percaya bahwa karya pendamaian Kristus di salib itu berlaku bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Yesus mati bukan hanya untuk orang-orang yang ditentukan selamat dan masuk surga. Bukan hanya orang-orang itulah untuk mereka saja, bukan. Tapi mati untuk semua orang. Contohnya tentu paling gampang kita ingat adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, cepat ya kita ya. Nanti bisa diulang lagi, kan ini direkamnya, nanti di YouTube akan di-upload. Keempat, aliran Arminian percaya bahwa anugerah keselamatan itu dapat ditolak. Bahwa manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk say no, berkata tidak kepada Kristus dan karya salibnya. Di sini kita mengenal istilah anugerah prevenian. Anugerah ilahi yang memulihkan kehendak bebas seorang manusia berdosa. Dengan kata lain, prevenient grace itu menghilangkan total depravity. Karena saat dalam kondisi total depravity, kita benar-benar ada di bawah kuasa dosa. Kita nggak mungkin memilih yang baik. Ya, setiap orang yang berada di kuasa iblis, di pengaruh iblis, itu nggak mungkin memilih yang baik. Apapun perbuatan baiknya, apapun perkataan manisnya, apapun amal ibadah yang ia lakukan, semua itu saat di bawah kontrol setan itu semua tidak baik, jahat itu. Nah, Arminian percaya bahwa saat Injil diberitakan, didengar oleh seseorang, itu ada namanya prevenient grace yang menghidupkan kehendak bebas manusia. Sehingga manusia bisa memilih antara baik dan buruk. Itu yang kita percaya ya. Sekali lagi kalau kita baca buku, bermacam-macam buku, akan lebih detail lagi ya. Ini hanya sekilas ya. Selanjutnya bagaimana dengan T dan P-nya ya. Karena kan yang ditolak di sini adalah ULI-nya, ulinya ditolak, uli. Tapi T sama P ini, saya baca-baca sih, secara umum penganut Arminian juga percaya pada konsep kerusakan total manusia. Bahwa saat kita terlahir itu dalam kondisi rusak total. Kita terlahir dalam kondisi sebagai pembuat kejahatan. Saat kita terlahir, meskipun punya nama Kristen, lahir dalam keluarga Kristen, tetapi kita percaya juga bahwa kita semua yang terlahir dari seorang wanita, itu dalam kondisi rusak total, di bawah kuasa iblis. Apapun yang kita lakukan, itu jahat. Sedangkan mengenai P-nya, ketekunan orang percaya, saya perhatikan, saya baca-baca, sebagian penganut Arminian juga menyetujuinya. Sekali selamat, tetap selamat. Orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah punya hasrat besar terhadap firman Tuhan, itu nggak mungkin lagi berbalik menyangkal Yesus. Bagaimana dengan Yudas misalnya? Ya, ditafsirkan oleh Yudas itu memang dari awal jadi murid, ia memang bukan Kristen sejati. Tidak lahir baru, itu yang amannya ya. Tapi tentu saat kita nanti belajar kitab Ibrani, ada orang-orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, mengecap
firman Tuhan. Mengecap karunia-karunia dunia yang surgawi ya. Dunia yang akan datang apa-apa, saya lupa ya. Jadi orang-orang yang sudah lahir baru pun ternyata bisa ada kemungkinan menginjak-injak anak Allah, menghina darah perjanjian. Nah, itu kita juga bisa memperlengkapi saat kita bahas tentang poin P ya. Oke. Jadi gimana nih? Mau diskusi dulu atau langsung aja udah malamnya? Nanti diskusi sama Ibu Rini nanti ya. Saya masuk ke aplikasi dulu ya. Aplikasinya. Jangan sampai mempelajari, mendalami doktrin itu menjadi tujuan akhir. Apalagi sudah bicara tentang kita mempertahankan doktrin. Jangan sampai itu menguras habis potensi hidup kita ya. Seperlunya saja. Karena kalau kita terus dalami, baca-baca buku, dengar YouTube, kita akan mendapati perbedaan doktrin itu banyak sekali. Tafsiran itu nggak ada habis-habisnya perbedaan-perbedaannya ya. Bahkan sesama Calvinisme pun saling berbeda. Contoh, penafsiran terhadap Yohanes 3 ayat 16. Mayoritas Calvinis itu percaya menafsirkan kata dunia itu ya tadi dielect, orang-orang terpilih saja. Nah, seperti John Piper dalam penafsiran dia, kata dunia itu nggak mungkin, absurd banget jika itu diartikan hanya orang-orang terpilih saja. Karena itu John Piper menafsirkan bahwa memang saat bilang begitu besar kasih Allah akan dunia, itu memang semua orang dikasihi oleh Allah. Namun, kata John Piper, kasih Allah kepada dielect dan orang-orang yang dikutuk masuk neraka itu kadarnya berbeda. Nah, ini kan penafsiran-penafsiran yang makin ke dalam makin banyak gitu ya. Kita akan dibuat bingung, terus kita akan bingung kalau kita menguras habis potensi hidup kita. Kalau kita jadikan ini fokus utama, kita belajar firman Tuhan. Bukannya fokus kita adalah tujuan akhir kita belajar doktrin-doktrin, tafsiran-tafsiran adalah bagaimana pembelajaran doktrin itu mengubahkan hidup kita, cara kita berpikir, ya. Makin buka wawasan, makin bisa menghargai perbedaan tafsir, perbedaan pendekatan terhadap Alkitab. Wow, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kita akan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Ya, puji Tuhan. Kita mau jawab pertanyaan ini? Ada yang mau bantu jawab? Teman-teman, ada yang mau bantu jawab? Boleh. Niat mau bantu jawab? Boleh. Atau yang lain juga boleh. Ayo. Ayo teman-teman. Pertanyaannya ini nih, kenapa waktu Tuhan tuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan kerasin hati Firaun? Walaupun mungkin jawabannya Tuhan mau tunjukin kuasanya, tapi Tuhan membunuh banyak keluarga ditulah ke 10 ya. Kalau ada lambang darah di ambang pintu nggak dibunuh. Boleh, yuk berbagi yang punya jawaban. Ini pertanyaannya Jessica ya. Ini pertanyaannya Jessica, anaknya Cigola, tapi malam ini dia nggak gabung. Ayo, siapa yang mau bantu? Halo.
Nggak ada nih yang bantu. Apa? Jawab. Enggak, enggak. Nanti dibantu sama Papa Mi yang jawab ya. Kenapa Tuhan kerasin hati Firaun? Itu intinya pertanyaan. Kita sudah bahas sejak hari Sabtu ya. Intinya kenapa Tuhan kerasin hati Firaun? Ya, kalau tadi kita belajar, kalau kita berdasarkan aliran atau penafsiran Arminian, maka Tuhan kerasin hati Firaun itu hasil dari Firaun yang tidak mau menerima firman Tuhan. Karena Firaun mengeraskan hati, maka pada posisi tertentu, pada langkah tertentu, setelah berkali-kali tidak mau tunduk pada firman Tuhan, maka ada tahap di mana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu yang menjadi penafsiran kita ya. Tentu tadi ya, ada bagian-bagian yang misteri. Apalagi saat kita bahas tentang Roma 9 ya. Bagian-bagian yang misteri. Namun saat kita tadi ya sudah bandingkan kan, di Calvin pun ada bagian-bagian yang misteri yang saat penafsir coba menafsirkan, pada ujungnya berkata, ya memang ada yang disembunyikan. Nah, sekali lagi masing-masing punya kelemahan. Kita pun Arminian punya kelemahan. Jadi, nah tadi kan saat kita sikap hati benar, belajar ini nih membuka wawasan banget deh. Itu bisa menghargai orang, menghargai pemikiran orang, nggak merasa diri paling benar terus, enggak. Tadi ya, kok kita tafsirkan seperti tadi gitu ya. Tapi saat Calvin tafsirkan, ya tadi, memang Allah, Tuhan, mengutuk Firaun masuk neraka. Firaun menjadi bukti dari kerasnya penghukuman Allah. Firaun menjadi bukti nyata keadilan Allah yang diperkenannya menerima berkat limpah dan limpah. Sedangkan yang dibencinya itu hukumannya nggak ketulungan, terus menerus menderita sampai akhirnya puncaknya di neraka kekal. Itu gambarannya ya. Tuhan Yesus tolong kita semua, sekali lagi tadi ya, intinya ini ya, saya bagikan ini intinya nih, aplikasinya nih. Ini intinya nih. Jangan sampai kita terus fokus pada perbedaan-perbedaan, membuat kita merasa benar terus, tetapi bagaimana pembelajaran firman, pembelajaran doktrin, itu mengubahkan hidup kita. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Puji Tuhan kiranya memberkati kita semuanya.
Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelum kita tutup Bible study kita, nanti saya minta Kak Suci yang berdoa ya. Oke, Marin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas limpahan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami masih bisa memahami betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan melalui pembelajaran-pembelajaran yang boleh kami terima. Kalaupun Tuhan masih banyak yang belum kami pahami Tuhan, kami perlu belajar dan belajar lagi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap pribadi kami. Tuhan, kalau benar itu firman-Mu Tuhan, kebenaran dari Engkau Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima makanan rohani kami ini dengan hati bersyukur, melimpah syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami tetap mau belajar, dan biarlah kami diberikan kerendahan hati Tuhan, jauhkanlah dari kami pikiran-pikiran yang sombong Tuhan, apalagi Tuhan Yesus terkait dengan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu ajar kami Tuhan, tidak sekedar kami hanya mendengar dan membaca, memahami dengan pikiran dan hati kami, tapi mampukan kami Roh Kudus, kiranya dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lebih sangat menghargai akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan untuk menyelamatkan salah dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Bung Seni terus Tuhan, kiranya rahasia firman-Mu Engkau bukakan Tuhan melalui kehidupannya, sehingga melalui pemberitaan firman yang dia berikan dimanapun dia berada Tuhan, itu menjadi bawa berkat bagi yang mendengarnya dan menjadi pembawa hidup baru dalam setiap Jumat umat-Mu yang ada di Melati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelanjutan BS kami di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terlebih Tuhan Yesus yang kami sudah ambil bagian dalam menulis renungan Tuhan. Layakkan kami Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah setiap kalimat yang akan kami tuliskan Tuhan, itu Engkau berkati ya Roh Kudus, memberkati yang membacanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkan renungan ataupun pembahasan firman malam ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup BS kami pada saat malam hari ini dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih.